mengenai dump truck dan hauling equipment. Untuk kelompok 8 sendiri, anggotanya itu yang pertama ada Rizky Ristianto, NRP 22 2017 116, kemudian R Fitri Firliani Anugrah, NRP-nya 22 2017 134, lalu Firda Cahyaning W, NRP-nya 22 2017 137, dan yang terakhir ada Rintan Rahma J, NRP-nya 22 2018 252. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai fungsi dari dump truck dan hauling equipment yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Firda. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi dari truk dan hauling equipment serta jenis-jenisnya. Nah, di sini ada fungsinya. Fungsi dari truk dan hauling equipment ini adalah untuk memindahkan material, baik itu pasir, batuan, pada keperluan proyek konstruksi. Nah, pengangkutannya ini itu bisa dari lokasi quarry ke lokasi proyek atau dari lokasi proyek, galian dari lokasi proyek ini ke lokasi yang ingin dijadikan tempat pembuangan. Next. Nah, di sini lalu ada jenis-jenis dari truk dan hauling equipment. Next. Kalau dilihat dari berdasarkan cara pengosongan muatannya, di sini ada 4 jenis. Yang pertama ini ada rear dump truck, yang kedua ada bottom dump truck, yang ketiga ada side dump truck, yang keempat ada articulated dump truck. Next. Yang pertama ada rear dump truck. Rear dump truck ini salah satu jenis dump truck yang berguna untuk mengangkut material keperluan konstruksi dengan cara pengeluaran muatannya ini melalui pengangkatan bagian depan bak. Nah, ukuran dari baknya ini berkisar antara 25 sampai 250 ton. Next. Kelebihan dari rear dump truck yaitu dapat mempermudah pekerjaan dalam pembongkaran sehingga dapat meminimalisir jumlah tenaga kerja manusia. Nah, sedangkan kekurangannya ini, kapasitas yang diangkut oleh jenis dump truck nggak terlalu besar kalau dibandingkan dengan alat berat yang lain. Next. Yang kedua, ada bottom dump truck. Bottom dump truck merupakan salah satu jenis dump truck yang berguna mengangkut material keperluan konstruksi dengan cara pengeluaran materialnya ini, si bawah bak dari truk ini dapat dibuka di tengah-tengahnya. Jadi material ini nanti dikeluarkan selagi truknya ini berjalan melewati bawah dari bak tersebut. Kalau ingin menggunakan alat ini, kelandaian permukaan dari lokasinya sebaiknya kurang dari 5%. Next. Kelebihan dari bottom dump truck yaitu waktu pengosongan muatannya sangat cepat karena roda bottom dump truck ini tidak pernah berhenti berputar selagi melakukan pengosongan muatan. Sedangkan kekurangan dari bottom dump truck ini adanya batasan ukuran material yang dapat dikeluarkan melalui bagian bawah bak agar material dapat keluar sepenuhnya. Nah, karena jika si material ini dikeluarkan dengan sudut yang kurang baik, dapat tersangkut sehingga menghalangi roda dari si dump truck ini sendiri. Terus kekurangannya juga, dump truck ini juga bisa terbalik jika pembuangan dihentikan sebelum waktunya. Next. Yang ketiga ada side dump truck. Side dump truck merupakan salah satu jenis dump truck yang mengeluarkan muatannya melewati samping bak. Nah, side dump truck ini cocok digunakan pada tempat pembongkaran yang sempit dan panjang.
Next. Kelebihan dari side dump truck yaitu yang pertama, dapat melaju dengan cepat dalam kondisi membawa atau tidak membawa beban. Lalu kapasitas yang dapat diangkut oleh dump truck ini cukup besar. Lalu side dump truck ini tidak akan ikut terguling ketika loader memuntahkan muatan yang mana biasanya dump truck lain akan terguling. Oh, mohon maaf untuk yang tadi, kekurangan bottom dump truck yang memiringkan 50 memiringkan baknya itu harusnya ini di bagian side dump truck. Dimensi truk yang besar dan panjang sehingga menghalangi gerak dump truck dan kurang fleksibel. Nah, serta yang tadi, side dump truck ini bisa terbalik kalau pembuangan dihentikan sebelum waktunya. Serta truk ini harus mengosongkan muatan dengan contoh sudut 50 derajat agar menghindari masalah, yaitu menghalangi roda truk dengan cara membuang muatannya itu lebih jauh dari truk karena sudutnya lebih tinggi. Next. Lalu yang keempat ada articulated dump truck. Articulated dump truck ini biasa disingkat ADT, yang merupakan kombinasi dari traktor trailer di mana kabin dan dam bodinya dapat bergerak secara bebas dan fleksibel ketika melewati lahan yang basah dan berlumpur. Nah, si articulated dump truck ini cocok digunakan pada medan yang kasar, licin, dan tanjakan. Next. Kelebihan dari articulated dump truck ini, yang pertama pengoperasian mesinnya ini mudah, yang kedua truknya ini lebih stabil, keselamatannya terjamin, dan pemanfaatan mesin yang lebih efisien karena adanya tabung osilasi dan engsel artik. Nah, tabung osilasi dan engsel artik ini menyebabkan dump truck dapat berputar 360 derajat dan memastikan keenam roda tetap berhubungan dengan tanah. Lalu yang ketiga, terbuat dari bingkai baja yang sempurna dan tahan lama. Lalu yang keempat, sistem dump truck yang kuat dapat mengangkut muatan yang lebih besar. Nah, yang kelima, transmisinya otomatis. Dan yang keenam, flotation tire yang tinggi memudahkan dump truck beroperasi dalam berbagai kondisi. Nah, sedangkan kekurangan dari articulated dump truck ini yaitu tidak bisa mengangkut material dengan kapasitas lebih dari 50 ton metrik. Next. Jika dilihat dari ukuran truknya, dump truck ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada truk kecil atau on-highway truck, yang kedua ada truk besar, off-highway truck. Next. Nah, yang pertama ini ada truk kecil atau on-highway truck. On-highway truck ini dapat menampung muatan kurang dari 20 meter kubik. Dapat dilihat juga dari namanya sendiri, on-highway truck. Nah, berarti truk ini yang bisa dipakai di jalan raya karena ukurannya ini kecil. Next. Kelebihan dari on-highway truck yaitu yang pertama, lebih lincah dalam beroperasi dan lebih mudah mengoperasikannya karena ukurannya sendiri yang lebih kecil. Yang kedua, lebih fleksibel dalam pengangkutan jarak dekat. Yang ketiga, pertimbangan terhadap jalan kerja lebih sederhana. Yang keempat, penyesuaian terhadap kemampuan loader lebih mudah. Yang kelima, jika salah satu truk dalam satu unit angkutan tidak bekerja, maka tidak terlalu bermasalah terhadap total produksinya. Yang terakhir, kemudahan dalam memperhitungkan jumlah truk untuk setiap alat pemuat. Nah, sedangkan kekurangannya yang pertama itu adalah kesulitan bagi alat pemuat dalam memuat material karena dimensi si truknya ini yang kecil. Yang kedua, jumlah truk yang banyak maka waktu antrian atau ST akan besar. Yang ketiga, memerlukan lebih banyak supir. Yang keempat, meningkatkan investasi karena jumlah truk yang banyak. Yang terakhir, biaya pemeliharaannya lebih besar karena dalam satu unit itu memerlukan lebih banyak truk
Next. Nah, yang kedua ini ada truk besar atau off-highway truck. Truk ini dapat menampung muatan lebih besar dari 20 meter kubik. Biasanya truk ini digunakan tidak di jalan raya karena dimensinya yang besar sehingga tidak muat di jalan raya. Biasanya dipakai pada daerah yang curam atau tidak baik medannya. Next. Si articulated dump truck ini memiliki 6 karakter. Yang pertama, artikulasi maaf. Nah, truk besar ini memiliki kelebihan. Yang pertama, jumlah truk yang sedikit menyebabkan investasi berkurang. Yang kedua, kebutuhan supirnya tidak banyak karena alat yang digunakan juga tidak banyak. Yang ketiga, memudahkan alat pemuat dalam memuat material. Yang keempat, waktu antri atau ST akan berkurang. Yang terakhir, cocok untuk angkutan jarak jauh. Nah, sedangkan kerugian dari truk besar ini adalah, yang pertama, bila alat pemuat kecil, maka membutuhkan waktu muat yang banyak. Nah, yang kedua, beban yang besar dari truk dan muatannya akan mempercepat kerusakan jalan. Yang ketiga, jumlah truk yang seimbang dengan alat pemuat akan sulit didapatkan. Yang keempat, pengoperasiannya lebih sulit karena ukurannya yang besar. Yang kelima, produksi akan sangat berkurang apabila satu truk tidak bekerja karena satu truk itu dapat menampung muatan yang banyak. Terus yang terakhir, larangan pengangkutan di jalan raya dapat diberlakukan pada truk besar karena dimensinya yang besar dapat menghalangi kendaraan yang lain. Nah, di sini ada bagian-bagian dari dump truck. Yang pertama ini ada bottom dump truck, lalu ada side dump truck, lalu ada rear dump truck. Nah, yang ditunjukkan oleh angka nomor 1 itu adalah bagian frame atau draft. Yang keduanya itu adalah bagian housing atau kingpin. Yang ketiga itu adalah bagian gooseneck. Yang keempat yaitu bagian arms atau draft. Yang kelima itu bagian body dari truknya sendiri. Yang keenam bagian frame atau main. Yang ketujuh bagian frame atau rear. Yang kedelapan bagian dumper. Bagian dumper itu yang untuk membuang si materialnya. Bagian yang ke-10 itu ada bagian tailgate. Dan yang ke-11 ada bagian silinder. Dan yang terakhir ini, nomor 12, adalah bagian doors. Next. Nah, selanjutnya ini ada bagian-bagian dari articulated dump truck. Yang pertama ada hydraulic tank. Yang kedua ada dump body. Yang ketiga ada rear wheel. Yang keempat ada hoist cylinder. Yang kelima ada front wheel. Yang keenam ada turn signal lamp. Yang ketujuh ada headlamp. Yang kedelapan ada air cleaner. Yang kesembilan ada fuel tank atau tangki bensin. Nah, mohon maaf tapi gambar di sini tidak begitu jelas. Nah, selanjutnya selain dari dump truck, alat angkut yang lain itu sebenarnya ada beberapa lagi. Yang pertama itu scraper. Scraper seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Yang kedua itu ada belt conveyor. Nah, belt conveyor ini biasa digunakan untuk mengangkut material maupun seperti batu bara atau fly ash. Nah, kalau prinsipnya itu belt conveyor dengan mentransport material yang ada di atas belt, di mana inlet pada sisi tail dengan menggunakan chute, dan setelah sampai di head material, ditumbahkan akibat belt berbalik arah. Nah, selanjutnya itu ada
load hold dump. Load hold dump ini dapat memuat, mengangkut, dan menumpahkan material pada alat angkut berikutnya. Lalu ada underground truck. Nah, kalau underground truck ini dapat digunakan di bawah tanah dan jenis mekanisme kerjanya hampir sama seperti truk tambang yang terbuka. Nah, selanjutnya, next. Selanjutnya adalah cara kerja dari truk dan hauling equipment yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rintan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja. Jadi yang pertama itu ada rear dump truck. Di rear dump truck ini material lepas seperti tanah dan pasir kering merupakan material umum diangkut oleh dump truck. Material seperti batuan dapat merusak truk yang dipakai. Oleh karena itu, pemuatan material harus dilakukan secara hati-hati atau bak truk dilapisi bahan yang tidak mudah rusak. Ukuran bak truk jenis ini berkisar antara 25 sampai 250 ton. Dan cara kerja pembongkaran alat tipe ini itu dengan material yang dibongkar dengan cara menaikkan bak bagian depan dengan sistem hidrolis. Next. Bottom dump truck. Bottom dump truck umumnya mengangkut material lepas seperti pasir dan batuan sedimen, lempung keras, dan lain-lain. Material yang diangkut oleh bottom truck dikeluarkan melalui bagian bawah bak yang dapat dibuka di tengah-tengahnya. Pintu bak adalah sisi bagian bawah memanjang dari depan ke belakang. Pintu-pintu tersebut digerakkan secara hidrolis. Dan pembongkaran material dilakukan pada saat kendaraan bergerak. Pembongkaran muatan dapat dilakukan pada tempat yang sempit dan memanjang, serta juga merupakan pilihan tepat untuk menghamparkan lapisan aspal. Next. Yang ketiga ada side dump truck. Side dump truck dapat mengeluarkan muatannya ke samping bak yang berfungsi mengangkut material keperluan konstruksi. Dump truck jenis ini mempunyai ram hidrolik yang berfungsi untuk memiringkan dam body dan menumpahkan material yang diangkutnya ke sebelah kanan atau kiri dari side dump truck ini. Saat pembongkaran, material harus memperhatikan distribusi material dalam bak. Next. Articulate dump truck. Articulate dump truck biasanya disingkat ADT, merupakan kombinasi dari traktor trailer, di mana kabin dan dam bodinya dapat bergerak secara bebas dan fleksibel ketika melewati lahan yang basah dan berlumpur. Jenis truk ini dapat digunakan untuk mengangkut beban di medan kasar dan tak beraturan. Artikel dump truck juga dapat memuat material yang lebih banyak dengan jarak yang lebih panjang. Dan apabila kondisi lahan yang dilalui bekas tanah galian dan timbunan yang berlumpur, maka artikel dump truck perlu menggunakan motor grader yang mempercepat waktu siklus. Next. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pemilihan dari tractor dan hauling equipment yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Fitri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor-faktor yang mungkin bisa jadi pertimbangan dalam pemilihan dump truck atau hauling equipment. Sebenarnya pada dasarnya si side dump truck ini memang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan yang jauh gitu, jarak tempuhnya jauh. Jadi sebenarnya jarak tempuh itu bukan menjadi tolak ukur yang sangat berpengaruh gitu, karena memang pada dasarnya si
side dump truck ini memiliki kemampuan untuk itu. Jadi di sini mungkin yang bisa jadi pertimbangannya itu ada 3, yaitu volume material yang akan diangkut, kemudian yang kedua ada aksesibilitas dari lokasinya, lalu yang ketiga adalah budgetnya. Nah, yang pertama untuk volume materialnya dulu. Seperti yang kita tahu bahwa setiap jenis dump truck itu memiliki kapasitas masing-masing yang pastinya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan juga. Kayak seperti contohnya si rear dump truck. Rear dump truck itu memiliki kapasitas yang kecil. Jadi kalau memang si volume pekerjaannya tidak terlalu besar, untuk mengurangi budget juga itu kita bisa menggunakan rear dump truck. Lalu juga apabila memang volume pekerjaannya itu besar, kita bisa menggunakan side dump truck. Jadi side dump truck itu memiliki kapasitas yang lebih besar daripada rear dump truck ataupun yang lainnya. Seperti itu untuk volume materialnya. Oh ya, selain volume material, juga ukuran dari material itu kayak masing-masing ukuran butirnya bisa jadi pertimbangan juga. Contohnya seperti bottom dump truck. Jadi bottom dump truck itu dia tidak bisa mengangkut secara efektif material yang ukuran butirnya besar, karena seperti yang kita tahu mekanisme kerjanya itu kan dia bagian bawahnya bisa terbuka kan. Nah, untuk ukuran material yang besar per butirnya itu bisa jadi ada kemacetan dan akan berjalan kurang efektif seperti itu. Jadi ukuran dari materialnya juga harus dipertimbangkan. Lalu selanjutnya ada aksesibilitas lokasi. Maksud dari aksesibilitas lokasi ini adalah kemudahan lokasi untuk ditempuh oleh suatu jenis dump truck. Seperti contohnya adalah articulated dump truck. Jadi si articulated dump truck ini seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya juga, dia itu memiliki kemampuan untuk berjalan secara baik dan aman di medan yang licin dan juga berlumpur. Jadi kalau kita juga harus memperhatikan dari segi keamanannya. Untuk medan yang licin, kalau misalnya kita menggunakan jenis dump truck lain, mungkin akan memberikan potensi selip atau truk terguling, sehingga kita harus memilih side dump truck yang memiliki kemampuan untuk berjalan di atas medan seperti itu. Dan salah satunya adalah si articulated dump truck ini. Lalu selain itu juga dari segi medan yang ditempuh gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita tuh tahu kalau nanti akan melewati jalan raya, sedangkan si volume materialnya banyak. Walaupun volume materialnya banyak, kita nggak akan serta merta bisa menggunakan truk yang berukuran sangat besar yang tadi off highway itu, karena memang dia nggak akan bisa gitu berjalan di off highway di jalan raya. Jadi mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan. Berarti kita bisa memilih jenis dump truck lain yang bisa melalui jalan raya. Lalu juga kita harus ngelihat kondisi lokasinya itu seperti apa. Kayak misalnya apakah dia sempit, apakah dia luas, lalu juga apakah dia sempit tapi memanjang, seperti itu. Itu juga bisa jadi pertimbangan. Seperti contohnya pada penggunaan side dump truck, dia itu cocok digunakan untuk tempat yang sempit namun memanjang, karena si mekanisme maksudnya si mekanisme materialnya itu bisa dijatuhkan ke samping, sehingga cocok untuk lokasi yang sempit namun memanjang. Lalu yang ketiga adalah budget. Seperti yang kita tahu bahwa engineer itu tetap harus memperhatikan dari segi ekonomisnya. Jadi pemilihan dari side dump truck dan hauling equipment juga nggak jauh-jauh dari budget yang kita punya. Seperti contohnya mungkin kita niatnya mau mengurangi budget dengan menggunakan truk-truk kecil. Namun setelah kita tinjau lagi, pasti penggunaan truk kecil itu membutuhkan tenaga manusia yang lebih banyak.
supirnya harus lebih banyak, juga pasti dengan supir yang lebih banyak kita juga perlu mengeluarkan biaya seperti biaya konsumsi atau yang lainnya itu pasti lebih banyak kan. Terus juga pemeliharaan dari truk sendiri, semakin banyak truk yang digunakan maka akan semakin besar juga biaya pemeliharaannya, sehingga itu bisa menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan dump truck dan hauling equipment seperti itu. Selanjutnya adalah contoh perhitungan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky Ristianto. Baik, selanjutnya akan masuk ke contoh perhitungan. Ada beberapa perhitungan yang akan dibahas dalam pembahasan ini. Next. Soal yang pertama yaitu diketahui merek truknya Hino Dutro, tahunnya 2014, kapasitas tangkinya 200 liter, isi silinder truknya itu 8000 cc, kapasitas truknya 18 meter kubik, konsumsi bensin per liternya itu 1 liter untuk 4 km. Lokasi perjalanan dump truknya itu yaitu Geraha menuju Discovery Fortune. Jam operasionalnya pukul 8 hingga pukul 5 sore. Bahan bakarnya solar. 150.000 untuk pulang pergi sejauh 16 km. Biaya untuk supir yaitu 100.000 per hari. Biaya makan supir 5.000 per read. Biaya tak terduganya 5.000 untuk daerah Bintaro. Pertanyaannya itu berapakah total pembiayaan? Next. Oh ya, jadi sebelumnya read itu jarak untuk pulang pergi, untuk sekali pulang pergi. Diasumsikan bahwa untuk perjalanan untuk kegiatan satu harinya itu terjadi 4 read atau 4 kali pulang pergi dengan jarak tempuh 16 km. Yang pertama untuk biaya bensin atau solar 150.000 dikali total readnya 4, didapatkan 600.000 untuk biaya solar per harinya. Untuk biaya makan supirnya 50.000 dikali total readnya 4, didapatkan 200.000 untuk per harinya. Biaya supir 100.000 per hari, biaya tak terduganya 5.000 per hari. Jika dijumlahkan total biayanya yaitu 905.000 untuk setiap harinya. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, sebuah dump truck dengan berat total GVW atau Gross Vehicle Weight sebesar 100 ton ternyata slip setelah ditarik dengan tenaga 40 ton. Berapakah faktor traksi permukaan jalan tersebut jika distribusi berat pada roda penggerak adalah 60%? Selanjutnya. Pertama-tama kita tentukan berat alat pada roda penggeraknya, yaitu 60% yang tadi diketahui dari soal dikali GVW-nya sebesar 100 ton, didapatkan 60 ton. Untuk mencari faktor traksi yaitu perbandingan antara tegangan tarik sebelum terjadi slip dengan beban pada roda penggerak. Di mana tenaga tarik sebelum terjadi slip itu tadi diketahui dari soal sebesar 40 ton dan beban pada roda penggerak itu 60 ton. Untuk mendapatkan faktor traksi tinggal kita bagi 40 ton dibagi 60 ton. Jadi kita dapatkan faktor traksinya itu sebesar 0,667. Selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu sebuah dump truck model 769C per 450 HP dengan berat total GVW 60 ton beroperasi pada jalan angkut yang memiliki faktor traksi 0,4. Jalan tanah liat penuh bekas roda. Berdasarkan spesifikasi diperoleh distribusi berat pada roda penggeraknya sebesar 66,7%. Berapakah tenaga tarik yang dapat digunakan? Selanjutnya.
Pertama-tama kita tentukan dulu tenaga yang dapat digunakannya, yaitu berat alat pada roda penggerak dikali faktor traksinya. Berat alat pada roda penggerak yaitu perkalian antara persentase fraksinya dikali beratnya, yaitu 66,7% dikali 60 ton, dikali faktor traksinya kita dapatkan dari tabel berdasarkan medannya. Tanah liat penuh bekas roda kendaraan yaitu 0,4 dengan jenis ban karet. Didapatkan tenaga yang dapat digunakannya yaitu 16,008 ton. Selanjutnya, sebuah dump truck memiliki kapasitas VC 5 meter kubik. Digunakan untuk mengangkut tanah biasa dengan jarak angkut 2 km. Jika diketahui kecepatan angkut itu 40 km per jam, kecepatan kembalinya 30 km per jam. Dengan alat pemuat wheel loader kapasitas bucketnya 1,8 meter kubik, cycle time-nya 0,4 menit dengan kondisi operasi sedang. Mesin availability faktornya itu 0,9. Selanjutnya. Efisiensi waktunya 0,83, efisiensi operatornya 0,85, efisiensi kerjanya 0,8, bucket faktornya itu 0,85. Pertanyaannya itu hitung produktivitas dari dump truck tersebut. Selanjutnya. Pertama-tama kita tentukan kapasitas vesselnya. Yang pertama kita tentukan nilai N-nya, yaitu perbandingan antara kapasitas vessel dibagi dengan perkalian antara KB dengan BF. KB itu kapasitas bucket dan BF itu bucket faktornya. Kapasitasnya sebesar 5 dibagi dengan 1,8 dikali 0,85. Didapatkan hasil 3,26 atau sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita hitung C-nya, yaitu kapasitas vesselnya, di mana C itu adalah perkalian antara N, jumlah reed, dikali KB, dikali BF. KB itu kapasitas bucketnya, BF itu bucket faktornya. C didapatkan dengan perkalian 3 dikali 1,8 dikali 0,85. Didapatkan hasil sebesar 4,59 meter kubik. Selanjutnya kita tentukan cycle time. Pertama-tama kita tentukan LT-nya, yaitu loading time, di mana loading time itu adalah perkalian antara jumlah read dikali cycle time. Jumlah read-nya tadi telah didapatkan sebanyak 3 kali, dikali cycle time-nya itu 0,4 menit. Didapatkan hasil 1,2 menit. Berikutnya kita hitung HT. HT itu waktu haulingnya, di mana waktu hauling ini adalah perbandingan antara J dengan V1. J itu adalah jaraknya, jarak angkut dump truck, dan V1 itu adalah kecepatan angkutnya. Kita hitung, yaitu jaraknya 2000 dan kecepatannya dari yang tadi di soal itu, jika dikonversi ke dalam meter per second, didapatkan kecepatannya itu 666,667 meter per second. Didapatkan HT sebesar 2,99 menit atau sama dengan 3 menit. Selanjutnya, menghitung RT atau waktu returning. Waktu returning itu adalah perbandingan antara jaraknya dibagi dengan V2. V2 itu adalah kecepatan kembali. Kita hitung jaraknya 2000 dibagi kecepatan V2-nya itu bukan V1, harusnya V2. Jika yang di soal itu dikonversi ke dalam satuan meter per second, kita dapatkan V2-nya itu kecepatan kembalinya itu sebesar 500. 2000 dibagi 500 didapatkan waktunya sebesar 4 menit.
Selanjutnya untuk menghitung cycle time, yaitu LT ditambah HT ditambah RT ditambah T1 ditambah T2. Di mana T1 itu adalah waktu damping dan T2 itu adalah waktu atur posisi muat. Kita masukkan hasil-hasil yang tadi kita dapat, yaitu LT sebesar 1,2 ditambah HT 3 ditambah RT-nya 4 ditambah T1 dan T2 didapatkan dari soal sebesar 1,2 dan 0,3. Jika kita jumlahkan, didapatkan cycle time sebesar 9,7 menit. T1 dan T2 itu didapatkan berdasarkan kondisi yang terjadi berdasarkan tabel yang di bawah. Selanjutnya kita menghitung faktor koreksi total. Faktor koreksi total yaitu perkalian antara faktor-faktor yang terjadi dalam pelaksanaannya. Di mana tadi di soal ada beberapa faktor, yaitu mesin availability, skill operator, dan efisiensi waktu. Jika kita kalikan semua faktor tersebut, yaitu 0,83 dikali 0,85 dikali 0,8 dikali 0,9, didapatkan hasil sebesar 0,5. Selanjutnya, menentukan taksiran produksi, yaitu perbandingan antara kapasitas dikali 60. 60 itu konversi untuk menjadi jam, dikali FK, faktor koreksi totalnya, dibagi dengan cycle time. Jika kita kalikan semua itu, akan didapatkan taksiran produksi untuk truk tersebut sebesar 14,2 meter kubik per jam. Selanjutnya, ini soal tambahannya dari masih soal 4. Jika diketahui produktivitas loadernya adalah 200 meter kubik per jam, berapakah banyak truk diperlukan? Jadi jumlah truk, untuk menentukan jumlah truk itu tinggal kita bandingkan antara produktivitas loadernya dengan produktivitas truknya. Di mana produktivitas loadernya dari soal di atas diketahui sebesar 200 meter kubik per jam, dan produktivitas truknya itu dari perhitungan sebelumnya kita dapat sebanyak 14,2 meter kubik per jam. Jika kita bandingkan kedua hal tersebut, didapatkan jumlah truk yang diperlukan yaitu 14 truk. Dari penjelasan contoh soal perhitungan, sekian. Kembali lagi kepada Fitri. Sekian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan, ada yang mau diskusikan atau tanya, boleh. Nggak ada. Kalau nggak ada, boleh tutup aja. Kalau nggak ada pertanyaan, kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus ini ya, lumayan lengkap lah tentang truk. Nah, ini saya mau tambahkan sedikit. Jadi, nah, hauling equipment itu sebenarnya selain truk ada lain-lainnya. Jadi mau dia apa namanya, bulldozer itu apa ya,
kayak scraper gitu-gitu tuh sebenarnya mereka juga bisa mengangkut gitu. Tapi intinya itu adalah kita mengangkut sebuah volume tanah atau material itu udah kesebutnya hauling atau ya pengangkutan. Nah ini yang perlu diperhatikan nanti kalau misalnya kalian udah di lapangan, ada yang namanya ini heaped capacity sama struct capacity. Nah ini untuk backhoe juga ada sama struct. Untuk yang di truk juga ini ada nama struct sama heap juga. Nah ini volume ini bisa cubic yard, bisa meter kubik juga bisa, itu ya apapun lah. Nah itu yang maksudnya heap itu adalah ini, kelebihan volume yang di atas. Jadi seperti ini, bagian ini tuh yang bisa dibilang heap. Nah ini itu nanti biasanya ada faktornya, ada faktor heapnya berapa gitu ya, heap factor itu berapa, itu apa kelebihannya. Nah ini kalau untuk di jalanan, truk seperti ini nggak boleh jalan ya. Nanti kalau kalian lihat ada, misalnya kalian harus mindahin tanah dari lokasi A ke lokasi B, dan itu harus lewat jalan raya, kalian harus benar-benar perhatikan bahwa truk seperti ini nggak boleh keluar dari site. Jadi kalau misalnya truknya kelihatannya udah full capacity, tapi ditambahin toh juga masih muat, itu kalian nggak boleh. Nah itu harus diperhatikan. Walaupun memang jadinya lebih cepat ya karena lebih banyak yang diangkut, itu jangan sampai terjadi karena itu peraturannya nggak boleh. Nah kalau kayak gini, kalau hip kayak seperti ini, kalau masih dalam satu site, jadi nggak keluar ke jalan raya, itu masih nggak masalah. Itu sangat diperbolehkan. Tumpah-tumpah dikit di jalan juga, toh juga jalannya masih jelek, itu nggak masalah. Seperti itu. Terus tadi untuk contoh soal udah oke. Jadi cycle time itu harus diperhatikan ya. Cycle time itu nggak cuman si truknya itu dari A ke B doang, tapi dia harus dari A terus itu ke B-nya turunin, itu ada waktunya juga, si bongkar si muatan, terus nanti balik, terus nanti sebenarnya ada waktu antri juga. Waktu antri kalau misalnya truknya banyak, terus si backhoe-nya atau si ekskavatornya cuma ada satu, terus dia harus ngantri, itu juga ada waktu antri. Terus habis itu nunggu juga waktu pengisian. Jadi kan pengisian kan nggak bisa cuma sekali langsung terus jalan, tapi misalnya beberapa kali dikeruk, terus habis itu masukin ke truk. Nah itu juga pasti diperhatikan. Sebenarnya sederhana sih, truk nggak begitu banyak yang dipikirkan. Biaya paling besar nanti habisnya di bensin, ya standar sih di semua peralatan juga, di solar, jadi habisnya kebanyakan di situ. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, kalau gitu kalau nggak ada mungkin cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa untuk